Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang simulasi algoritma penjadwalan dari mata kuliah Sistem Operasi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Baik, rekan pertama saya bernama Ananda Putra dengan 3 digit NPM terakhir 038, lalu ada Muhammad Adeva dengan 3 digit NPM terakhir 077, selanjutnya ada saya sendiri, Habib Nurahmat Sugiarto dengan 3 digit NPM terakhir 165, lalu ada juga Muhammad Basrail Billah dengan 3 digit NPM terakhir 266. Oke, first in first out. Berikut adalah beberapa penjadwalan FIFO. Yang pertama, penjadwalan non-preemptif atau tidak dapat disela. Lalu yang kedua, proses-proses diberi jatah, waktu pemproses berdasarkan waktu kedatangan. Yang ketiga, saat proses mendapat jatah, waktu pemproses, proses dijalankan sampai selesai. Lalu, job yang memiliki waktu lama membuat job pendek menunggu. Yang kelima, job tidak penting membuat job penting menunggu. Membuat simulasi penjadwalan, ada 3 proses, P1, P2, P3, dengan masing-masing lama waktu kerja CPU atau burst time adalah sebagai berikut. Proses P1 burst time-nya 15, proses P2 burst time-nya 6, proses P3 burst time-nya 3. Oke, jika proses datang dengan urutan P1, P2, P3 dan dilayani dengan algoritma FIFO, maka dapat digambarkan Gantt chart-nya seperti berikut. Lalu didapatkan waktu tunggu P1 sama dengan 0 milidetik, P2 sama dengan 15 milidetik, dan P3 sama dengan 21 milidetik. Dan untuk waktu selesainya didapatkan sebagai berikut. P1 sama dengan 15 milidetik, P2 sama dengan 21 milidetik, dan P3 sama dengan 24 milidetik. Berikut adalah cara menghitung rata-rata waktu tunggu atau average waiting time, atau yang bisa disingkat dengan AWT. 0 plus 15 plus 21 per 3 sama dengan 12 milidetik. Lalu berikut adalah menghitung rata-rata waktu penyelesaian atau turnaround time. 15 plus 21 plus 24 per 3 sama dengan 20 menit. Yang kedua adalah penjadwalan SJF atau Shortest Job Force. Yang pertama, dapat diimplementasikan menjadi 2 cara, yakni penjadwalan preemptif dapat sela dan penjadwalan non-preemptif tidak dapat sela. Kedua, proses-proses dipilah dan dijalankan berdasarkan waktu lama burst time terkecil. 3. Saat proses mendapatkan waktu pemproses, proses dijalankan sampai selesai. 4. Job yang dimiliki waktu pendek akan cepat untuk diproses. Yang kedua adalah penjadwalan SJF atau Shortest Job Force. Yang pertama, dapat diimplementasikan menjadi 2 cara, yakni penjadwalan preemptif dapat sela dan penjadwalan non-preemptif tidak dapat sela. Kedua, proses-proses dipilah dan dijalankan berdasarkan waktu lama burst time terkecil. 3. Saat proses mendapatkan waktu pemproses, proses dijalankan sampai selesai. 4. Job yang dimiliki waktu pendek akan cepat untuk diproses. Untuk yang non-preemptif, Gantt chart algoritmanya adalah ADCB. Kenapa? Karena non-preemptif adalah algoritma tidak dapat disela. Jadi kan A dulu yang datang saat 0. Makanya A dulu yang jalankan sampai selesai, baru dilanjutkan dengan burst time terkecil, yaitu D2. A dulu 0 sampai 7 sampai selesai, dilanjutkan dengan D2 7 sampai 9, dilanjutkan dengan yang terkecil lagi, yaitu adalah C, yaitu adalah 3. Jadi 9 sampai 12, dan terakhir adalah B, yaitu 4 12 sampai 16. Dapatkan waktu tunggu. A adalah 0 milidetik, B adalah 12 minus 2 sama dengan 10 milidetik. Rumusnya adalah waktu dimulai dilayani minus waktu saat tiba. Yang C sama dengan 9 min 3 sama dengan 6. Yang D adalah 7 minus 5 sama dengan 2 milidetik. Dan waktu selesai juga didapatkan A sama dengan 7 milidetik, B 16 milidetik, yang C 12 milidetik, dan D 9 milidetik. Untuk menghitung rata-rata waktu tunggu average waiting time AWT, yaitu sama dengan 0 plus 10 plus 6 plus 2
per 4 sama dengan 4,5 milidetik. Dan begitu rata-rata waktu penyelesaian turnaround time adalah 7 plus 16 plus 12 dan plus 9 per 4 sama dengan 11 milidetik. Selanjutnya adalah preemptive, itu adalah yang tidak dapat disela. Ini adalah preemptive yang penjatuhan dapat disela oleh proses lain. Algoritmanya adalah A 0 sampai 2, B 2 sampai 6, D 0 sampai 8, C 8 sampai 11, dan A lagi 8 sampai 16. Didapatkan waktu tunggu dengan rumus waktu mulai dilayani sampai minus waktu saat tiba. A 0 plus 11 minus 2 sama dengan 9 milidetik. B sama dengan 2 minus 2 sama dengan 0 milidetik. C 8 minus 3 sama dengan 5 milidetik. Dan D 6 minus 5 sama dengan 1 milidetik. Selanjutnya dapatkan waktu selesai, rumusnya yaitu waktu selesai minus waktu saat tiba. A didapatkan 16 kurangi 0 sama dengan 16 milidetik. B sama dengan 6 minus 2 sama dengan 4 milidetik. C didapatkan 11 minus 3 sama dengan 8 milidetik. Dan D didapatkan 8 minus 5 sama dengan 3 milidetik. Menghitung rata-rata tunggunya atau average waiting time sama dengan 9 plus 0 plus 5 plus 1 per 4 sama dengan 3,75 milidetik. Dan rata-rata waktu penyelesaiannya atau turnaround time sama dengan 16 plus 4 plus 8 plus 3 per 4 sama dengan 7,75 milidetik. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai priority scheduling ya. Oke, jadi penjadwalan priority scheduling ini seperti namanya ya, namanya priority scheduling. Jadi kita mengurutkan kegiatan atau task yang harus dilakukan oleh sebuah sistem operasi, tapi kita lakukan ini berdasarkan prioritasnya. Jadi setiap task itu diberikan sebuah prioritas, dan dari prioritas itu barulah kita memprioritaskan yang memiliki nilai prioritas paling tinggi terlebih dahulu. Nah, ini ya, seperti definisinya dapat diimplementasikan menjadi dua cara, yakni penjadwalan preemptif. Preemptif itu maksudnya itu dapat disela, dan juga ada penjadwalan non preemptif, yaitu nggak dapat disela. Nah, proses-proses dipilah dan dijalankan berdasarkan prioritas sebuah proses yang ingin dijalankan. Saat proses mendapatkan jatah waktu pemproses, proses dijalankan sampai selesai. Mengabaikan waktu lama sebuah proses dengan mendahulukan proses yang berprioritas tinggi, yang seperti saya sebutkan tadi. Oke, lanjut. Di sini ada contohnya, yaitu adalah kita akan membuat simulasi penjadwalan. Oke, so let's say di sini ada 5 proses ya. Ada P1, P2, P3, P4, P5. Dengan masing-masing lama waktu kerja CPU atau burst time-nya ya adalah sebagai berikut. Ini bisa kita lihat ya, ada macam-macam burst time-nya, dan juga kita memiliki prioritas di sini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang burst time-nya paling lama itu bisa jadi prioritasnya bukan yang paling tinggi ya. Nah, ini pentingnya, jangan sampai tertukar antara burst time dengan prioritas. Oke, lanjut. Nah, priority scheduling, karena kita sudah memberikan prioritas pada masing-masing task, jadi kita sekarang bisa mengerjakan tugas-tugas tersebut atau proses ya, di sini tulisannya itu berdasarkan prioritas mereka. Di sini kita bisa lihat bahwa prioritas paling tinggi itu adalah yang nomor P1 ya. P1 memiliki prioritas 4 dengan burst time 4. Maka dalam prioritas menggunakan metode priority scheduling, maka yang P1 akan dikerjakan terlebih dahulu. Ini bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, membuat simulasi penjadwalan ya. Dan di sini ada Gantt chart algoritma priority scheduling. Nah, ya di situ ya bisa dilihat langsung aja gambarnya. Oh sorry, ini maksudnya prioritasnya itu adalah yang satu yang paling prioritas, yang 4 yang paling gak prioritas, maaf ya. Jadi dari sini bisa didapatkan waktu tunggu P1 itu cuman 9 ms dan seterusnya ya, bisa cukup menjelaskan untuk gambarnya. Oke. Terus itu juga ada rumus untuk AWT dan juga turnaround time. Oke, lanjut. Habis itu kita memiliki catatan tambahan ya. Prioritas biasanya menyangkut masalah waktu, memori yang dibutuhkan, bandingnya ke file yang boleh dibuka, dan perbandingan rata-rata input output burst dengan rata-rata CPU burst. Nah, priority scheduling bersifat preemptif dan juga non preemptif. Jika ada proses P1 yang data saat panel sedang berjalan, maka akan dilihat prioritas P1. Nah, tergantung ya. Kalau misalnya non preemptif, maka
P0 ini yang sedang berjalan ini harus dikerjakan sampai selesai ya. Ini kalau yang non preemptif, tapi kalau yang preemptif itu kan bisa disela, jadi bisa dihentikan untuk P0-nya, lalu P1 dikerjakan kalau misalnya P1 memiliki prioritas yang lebih tinggi. Ya, seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya adalah materi round robin akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di sini ada round robin. Penjadwalan round robin merupakan penjadwalan preemptif atau dapat disela dan tanpa prioritas. Semua prosesnya dianggap penting dan diberi sejumlah waktu pemroses yang disebut kuanta atau time slice di mana proses itu berjalan. Berikut merupakan ketentuan algoritma round robin. Yang pertama, jika kuantum habis dan proses belum selesai, maka proses menjadi runnable dan pemroses dialihkan ke proses lain. Yang kedua, jika kuantum belum habis dan proses menunggu suatu kejadian atau selesainya input-output, maka proses menjadi blocked dan pemroses dialihkan ke proses lain. Yang ketiga, jika kuantum belum habis tapi proses telah selesai, maka proses diakhiri dan pemroses dialihkan ke proses lain. Di sini kita akan membuat simulasi round robin. Ada 3 proses, yaitu P1, P2, dan P3, dengan masing-masing lama waktu kerja CPU atau burst time adalah sebagai berikut. Proses P1, P2, P3 tiba di saat yang sama, yaitu di 0. Lalu P1 memiliki burst time 15, P2 memiliki burst time 2, P3 memiliki burst time 4, dan di sini ada kuantum, yaitu sebanyak 3. Dari data yang kita peroleh tadi, kita langsung dapat membuat Gantt chart algoritma round robin. Perlu diingat bahwa waktu pemroses atau kuantum dibatasi sebanyak 3. Nah, proses P1 akan dijalankan terlebih dahulu sebanyak 3. Lalu dialihkan ke proses P2. Dikarenakan P2 hanya memiliki 2 burst time, maka proses P2 langsung habis atau selesai. Lalu proses dialihkan ke P3 sebanyak 3, sehingga menyisakan 1 burst time. Lalu dialihkan lagi ke P1 sebanyak 3, dan kemudian dialihkan kembali ke P3. Karena P3 hanya memiliki 1 sisa burst time, maka proses P3 akan habis atau selesai. Selanjutnya, dilanjutkan dengan proses P1 sebanyak 3, dan begitu seterusnya sampai burst time P1 habis. Dari Gantt chart tadi, kita dapat mengambil data waktu tunggu dan waktu selesai semua proses. Sehingga, waktu tunggu P1 dapat kita hitung, yaitu 0, yang dikarenakan P1 dijalankan terlebih dahulu, lalu ditambah dengan 8-3, yang dikarenakan lanjutan proses dijalankan pada milik titik ke-8, dan dikurangi oleh waktu selesai proses P1 sebelumnya, yaitu 3. Selanjutnya, ditambahkan lagi dengan 12-11. Sehingga didapatkan waktu tunggu P1 adalah 6 milisecond. Untuk waktu tunggu P2 didapatkan pada 3 milisecond. Untuk waktu tunggu P3 dapat kita hitung, yaitu 5 ditambah 11-8, yang menghasilkan waktu tunggu sebesar 8 milisecond. Selanjutnya, untuk waktu selesai, kita dapat langsung menulisnya, yang dimana waktu selesai P1 adalah 21 milisecond, P2 adalah 5 milisecond, dan P3 adalah 12 milisecond. Setelah semua data telah kita peroleh, kita langsung dapat menghitung rata-rata waktu tunggu atau average waiting time, dan rata-rata waktu selesai atau turnaround time. Untuk rata-rata waktu tunggu, kita dapat menghitungnya dengan cara menjumlahkan semua waktu tunggu semua proses, lalu dibagi dengan banyaknya proses, sehingga didapatkan rata-ratanya sebesar 5,67 milisecond. Untuk rata-rata waktu penyelesaian, kita dapat menghitungnya dengan cara menjumlahkan semua waktu selesai semua proses, lalu dibagi dengan banyaknya proses, sehingga didapatkan rata-rata sebesar 12,67 milisecond. Sekian presentasi dari kami. Kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan penggunaan kalimat yang kita gunakan. Selebihnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak video ini sampai habis. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.